Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udi Nugrahan akan mereview materi tentang kepemimpinan. Apa sih definisi kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah hubungan di mana satu orang itu dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan atau mempengaruhi orang lain. 5 hal yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin yang baik, yaitu model the way, kemudian inspire the serve vision, kemudian challenge the process, encourage the heart, kemudian yang terakhir enable other to act. Leadership skill atau kemampuan leadership itu yaitu adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap pemimpin untuk menjadi sukses. Ada 6 hal, yaitu pertama yaitu komunikasi, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga adaptasi, kemudian yang keempat membangun hubungan, yang kelima berorientasi pada tujuan, dan yang nomor 6 adalah perbaikan berkelanjutan. 7 keterampilan dasar seorang pemimpin. Pertama yaitu adalah planning. Planning itu menentukan dan menjelaskan sasaran yang harus dicapai, menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian nomor 2 adalah tuning up. Tuning up itu mempersiapkan timnya, menentukan siapa saja yang akan direktur atau akan bergabung, kemudian bagaimana pembagian tugasnya, dan tentunya telah mempertimbangkan karakteristik anggota dan tugas. Kemudian organizing itu yang menyelaraskan tim, membuat berbagai pengaturan untuk memastikan terciptanya kelancaran serta sinergi di dalam tim. Pengaturan tersebut mencoba menentukan urutan dan skala prioritas aktivitas maupun sumber daya. Kemudian motivating itu memberikan semangat dan inspirasi kepada tim, memberikan apresiasi serta menunjukkan keterbukaan terhadap saran dan kritikan. Kemudian selanjutnya changing itu memastikan berjalannya perubahan dengan menginisiasi perubahan, kemudian mengawal dan memberikan dukungan tim untuk melalui perubahan dengan baik, menyelesaikan hal di luar harapan dan fleksibel. Supervising itu adalah memonitor capaian dengan melakukan intervensi, mengambil keputusan bersama untuk menangani penyimpangan peluang perbaikan. Kemudian caring quality, perbaikan berkelanjutan untuk kualitas, melakukan eksplorasi untuk menemukan potensi perbaikan, menjaga standar kualitas agar selalu dipenuhi. Apa sih yang dimaksud dengan followership? Followership adalah kepastian atau kemampuan seseorang untuk menerima dan mengikuti arahan atau kepemimpinan. Hal ini dapat mencakup kapasitas kognitif, yakni kemampuan memahami arahan dan menerjemahkannya dalam aksi konkret, serta kerelaan untuk menjadi pendukung bagi ketetapan yang ditentukan oleh pemimpin. Leadership skill, leadership adalah seorang yang memiliki pengikut menurut Peter F. Drucker. Kapasitas dalam menerjemahkan visi menjadi kenyataan menurut Warren Bennis, dan kemudian dengan melihat masa depan, pemimpin adalah seorang yang bisa memberdayakan pihak lain menurut Bill Gates. Leadership itu adalah proses di mana seseorang dapat mempengaruhi kelompok atau orang mencapai suatu tujuan. Kemudian menginspirasi orang lain untuk menuju visi dengan berdasarkan pada parameter yang ditetapkan, dan kemudian juga bisa proses pengaruh sosial dengan memaksimalkan usaha orang lain demi keberhasilan mencapai tujuan. Followership itu adalah proses di mana anak buah paham akan tanggung jawab untuk memenuhi perintah atasan, serta mengambil tindakan yang diperlukan secara konsisten sesuai dengan situasi. Terus kemampuan untuk secara efektif mengikuti arahan atasan dan mendukung upaya atasan. Kemudian peran relasi di mana pengikut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemimpin dan berkontribusi bagi perbaikan dan pencapaian tujuan kelompok dan organisasi. Menurut Maxwell tahun 2005 dalam bukunya 360 Degrees Leader memberikan pengaruhnya kepada berbagai arah, dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan bawahan, juga dengan diri sendiri. Ada 4 tadi menurut Maxwell, yaitu pertama lead up itu proses mempengaruhi atasan. Jadi proses ini termasuk mempermudah atau meringankan
beban atasan dengan bersedia melakukan apa yang orang lain tidak bisa atau tidak berkenan melakukannya. Kemudian yang kedua, lead across, pemimpin yang berada di tengah organisasi, di tengah-tengah organisasi. Jadi dia bisa berbagi terhadap pemimpin lainnya atau proses jadi bisa pemimpin yang bisa berbagi dengan pemimpin lainnya. Prosesnya adalah bagaimana pemimpin membantu rekan untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, kemudian memberikan kesempatan bagi ide-ide yang relevan dapat diterima serta menjaga saling respect. Pemimpin di tengah itu diharapkan bisa selalu mengembangkan dan menjaga kredibilitasnya serta senantiasa memberikan support terhadap rekan. Kemudian lead down itu pemimpin sebagai atasan dan dapat diharapkan bisa membuat dan membantu anak buahnya sehingga anak buah bisa menyadari potensi dan bersedia menjalankannya, menjadi panutan serta selalu mengajak anak buah untuk menjadi bagian dari pencapaian tujuan yang lebih besar. Kemudian lead in itu memimpin terhadap diri sendiri. Jadi membuat diri kita itu berdisiplin dan senantiasa mengarahkan diri menjadi lebih baik dalam memberikan kontribusi terhadap organisasi, terhadap atasan, terhadap rekan kerja dan anak buah. Kemampuan mengolah diri akan menjadi hal penting untuk bisa memimpin diri kita. Adapun metode pengembangan secara individu diantaranya yaitu adalah pertama training, yang kedua konseling, yang ketiga mentoring, dan kemudian yang keempat coaching. Demikian materi terhadap pembinaan saya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.